wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dalam kebaikan melaksanakan satu di antara amal soleh, yaitu menuntut ilmu yang merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan kita ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah dalam kehidupan kita, karena waktu yang Allah titipkan kita gunakan sebaik-baiknya. Kembali kita dalam kajian doa dan zikir dari Al-Quran dan Sunnah, atau dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai perintah kepada kita untuk memperbanyak zikir kepadanya. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kita baik-baik, karena kalau bukan dia perintah maka dia adalah larangan. Dalam ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah memerintahkan kepada kita bukan sekedar membaca zikir, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Tentu zikir yang banyak itu bukanlah zikir yang kita buat-buat sendiri, namun zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap keadaan Nabi Alaihi Salatu Wassalam itu memberikan kita pelajaran tentang bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk kita baca dalam keseharian kita. Insya Allah pada malam hari ini, sebagai bukti keseriusan kita untuk menjadi hamba-hamba yang banyak berzikir dan tetap berada di atas koridor Al-Quran dan hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mempelajari zikir-zikir yang masyru', zikir yang diajarkan dan dianjurkan secara syariat untuk dibaca. Kenapa kaum muslimin banyak mengamalkan zikir yang tidak jelas sumbernya? Karena kurang bersungguh-sungguh untuk mempelajari zikir-zikir yang telah jelas ya kesohihannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan dan teladan kita semuanya. Maka zikir yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita telah dicontohkan dengan baik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita sebelumnya menjelaskan tentang zikir yang dibaca saat keluar rumah, maka pada malam hari ini kita akan menyebutkan az-zikru inda dukhulil manzil, zikir yang dibaca
ketika seseorang itu masuk ke dalam rumah. An Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza walajar rajulu baitahu, jika seorang laki-laki masuk ke rumahnya, atau jika seorang muslim laki-laki ataupun perempuan masuk ke rumahnya, falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Jika seorang hamba masuk ke rumahnya kemudian dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu khairal maulaji, kebaikan, kemuliaan dan segala jenis kebaikan ketika saya masuk ke rumah saya atau masuk ke rumah. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan ketika saya masuk, khairal maulaji wa khairal makhraji, dan berikanlah saya kebaikan saat saya keluar dari rumah. Bismillahi walajna, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, walajna saya masuk, wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah subhanahu, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala saya keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan atas Allah subhanahu wa ta'ala saya bertawakal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya berserah diri. Thumma liusallim ala ahlihi, kemudian dia memberikan salam kepada keluarganya. Jadi setelah seseorang itu membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji, ya Allah berikanlah kebaikan ketika saya masuk ke rumah, supaya saya tidak melihat hal-hal yang tidak saya sukai di rumah saya. Ini diantara makna dari doa tersebut, bahwa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, ya, maulaji, tempat kita masuk, yaitu rumah kita. Al-maulaji yaitu, ya, tempat kita masuk, yaitu rumah kita. Jadi kalau kita baca saat masuk rumah, maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan apa saja yang ada di rumah kita, dan kita meminta kepada Allah agar tidak diperlihatkan hal-hal yang tidak baik, tidak kita sukai di dalam rumah kita. Maka seorang hamba yang membaca doa ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang baik yang dia tentu menjadikan dirinya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam rumah saat dia membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji, ya Allah saya memohon kepadamu kebaikan, segala macam kebaikan di tempat saya masuk ini, yaitu di rumah saya.
Wa khairal makhraji, dan saya memohon kepadamu ya Allah dengan segala kebaikan di tempat saya keluar, yaitu rumahnya. Maka saat dia masuk penuh dengan kebaikan, disambut oleh istri dengan penuh kebaikan, informasi dan berita yang didapatkan juga penuh dengan kebaikan, keadaan di rumah yang dia temui juga penuh dengan kebaikan. Bukankah itu yang kita inginkan para pemirsa sekalian? Saat kita masuk ke dalam rumah kita, yang kita dapatkan adalah kebaikan-kebaikan. Apa yang kita tidak sukai terhindar dari diri kita. Maka seorang muslim harus berusaha untuk menghafalkan doa ini. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita sebagaimana janjinya. Qur rabbi da'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Sedangkan yang kita baca ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada lagi doa yang lebih afdal daripada doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan doa yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada doa yang diberikan oleh seseorang kepada kita untuk kita baca, ya, maka ketahuilah doa yang mustajab, doa yang afdal, doa yang cepat terkabul, yang paling baik adalah doa yang datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kita yang ingin mendapati kebaikan saat dia masuk ke dalam rumahnya, jangan pernah lupa untuk membaca ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan tempat saya masuk ini. Wa khairal makhraji, dan saya memohon kepadamu ya Allah, ya, kebaikan tempat saya keluar ini. Maka saat dia keluar meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan rumahnya dalam kebaikan. Istrinya dalam keadaan baik, anaknya dalam keadaan baik, orang tuanya dalam keadaan baik, keadaan di rumahnya pun penuh dengan kebaikan, dan terhindar dari segala macam keburukan-keburukan, ya, baik itu bisikan dari syaitan maupun dari apa yang muncul dari sifat dan tabiat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk terbaik bagi kita kaum muslimin. Maka bagi yang sering mendapati masalah di dalam keluarganya, saat dia masuk rumah selalu mendapati, ya, keadaan keluarga yang tidak menyenangkan, saat dia masuk rumah dia mendapati keadaan yang tidak dia sukai, maka salah satu di antara cara untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan saat masuk ke dalam rumah kita adalah membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraj. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengatakan bismillahi walajna, dengan nama Allah saya masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala saya keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Rabb, ya, kami bertawakal, menyerahkan urusan kami kepadanya. Maka seorang muslim yang membaca doa ini, dia akan memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan-kebaikan. Karena mengucapkan bismillah selain memohon kebaikan-kebaikan, ya, tabarrukan, ya,
sebagai bentuk ya tabarrukan, meminta keberkahan kepada Allah. Maka juga isti'anah sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah, minta tolong kepada Allah dari segala apa yang dia ingin lakukan, atau dari segala apa yang akan terjadi di dalam rumah. Maka dia minta kepada Allah pertolongan dengan kalimat bismillah itu. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat bismillah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, bahwa bismillah itu adalah di antara bentuk ya permohonan pertolongan dan permohonan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan kita, apa yang kita inginkan saat kita masuk ke dalam rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Maka kita membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dan saat kita membaca doa ini, maka berarti kita telah meminta kepada Allah pertolongan agar Allah menolong kita atas apa yang kita ingin lakukan di dalam rumah kita, dan juga ya, atas segala macam godaan, gangguan yang bisa mencelakakan diri kita dalam rumah itu. Maka kita mengatakan apa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Maka permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang kita inginkan di dalam rumah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya. Masukkanlah aku ya Allah mudkhala sidqin, di tempat ya masuk saya ini dengan kebaikan, dengan kemuliaan, tidak mendapati hal-hal yang tidak baik, tidak diinginkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Jalalain ya, dalam tafsir Al-Jalalain, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ini, adkhilni mudkhala sidqin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah saya ya di tempat masuk saya ini di kota Madinah dengan kebaikan, dan saya tidak mendapati ya, apa-apa yang saya tidak sukai, dan masuk dalam keadaan yang penuh kemuliaan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluar dari kota Makkah ya, tempat keluar dalam keadaan yang terbaik, dalam kebaikan ya, dalam kebaikan. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Ali Waf Al-Qahtani ya, kalimat ini yashmal kullu dukhuli wa khuruji hatta ad-dukhul fil qabr. Ini meliputi semua tempat masuk dan atau keadaan masuk dan keluar, sampai pada keluarnya seseorang dari kuburnya. Dia keluar dalam penuh dalam kebaikan, kemuliaan ya, dengan keutamaan. Rabbi adkhilni
mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan ini dijadikan ya sebagai salah satu di antara doa ya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat memasuki kota Madinah. Ya, Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Maka salah satu di antara doa-doa ini ya hendaknya kita juga bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya saat kita memasuki sebuah kota ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, saya masuk ke dalam kota ini, ya masukkanlah saya ke kota ini dengan keadaan yang paling baik, ya, dengan keadaan yang mulia, terhormat dan terhindar dari hal-hal yang kita tidak sukai. Begitu juga wa akhrijni mukhraja sidqin, dan saya keluarkanlah saya ya dengan keluar yang paling baik. Ini bisa dibaca ya saat masuk suatu kota atau keluar dari satu kota. Bahkan dalam setiap tempat yang kita masuki juga tidak mengapa untuk membacanya. Tapi pembahasan kita berkaitan dengan doa masuk rumah adalah apa yang kita sebutkan tadi, ya. Doa yang kita sebutkan adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW saat masuk ke dalam rumah. Ya, saya ulang, dan sengaja kami dalam ceramah ini mengulang-ulang sehingga kita bisa menghafalnya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membaca doa itu dan kita sudah bertawakal kepada Allah, maka barulah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengucapkan salam kepada keluarga kita. Kata wa ala Allahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal, maka kita bertawakal dengan segala ya, penyerahan diri kepada Allah atas apa yang kita kerjakan, dan tentu hasil yang terbaik adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Kita berpasrah diri kepada Allah ya dengan melaksanakan sebab-sebab yang tentu sesuai dengan syariat. Melaksanakan sebab sesuai syariat, berpasrah diri kepada Allah terhadap apapun yang terjadi, maka ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sementara kita usahakan itu, ya ini adalah diantara atau ini adalah poin-poin yang harus ada dalam tawakal kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ya apa yang diperintahkan secara syariat, menempuh sebab itu, dan meyakini bahwa apa yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawakal yang syar'i. Kemudian disebutkan dalam hadis itu hadis ini yusallim ala ahli.
Setelah dia membaca atau setelah kita membaca doa tadi, maka kita memberi salam kepada keluarga kita. Biqaulihi tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengatakan salam. Dengan mengatakan salam. Karena dalam salam itu ada keberkahan. Ada keberkahan yang sangat banyak. Ya. Selain di dalam salam sendiri ada 3 cakup kebutuhan kita di dunia ini, yaitu keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan. Maka setiap kita membutuhkan keselamatan, selamat dari segala macam ujian, selamat dari segala macam bahaya, termasuk virus. Maka memberi salam ini tidak ditinggalkan, meskipun salaman sekarang ya, bersalaman itu dihindari, tapi jangan sampai ucapan salam pun tidak diberikan, padahal memberi salam itu adalah doa keselamatan yang syar'i ya, yang diajarkan dalam agama kita. Maka berikanlah salam. Assalamualaikum, afsyus salam, kata Nabi, sebarkan salam. Ya, menyebarkan salam ini dalam keadaan ada virus atau tidak ada virus. Dan ini adalah bentuk doa yang sangat luar biasa, karena di dalamnya terkandung doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan engkau rahmat, kasih sayang Allah. Apa makna rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita, mengabulkan doa-doa kita ya, menyelamatkan kita dari segala macam bahaya. Maka itu diantara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah berkah ya, wabarakatuh, dan keberkahan ya. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah adalah kathratul khair atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itulah yang disebut dengan berkah ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada seseorang bukan hanya bertambah jumlahnya, tapi bertambah manfaat, bertambah kebaikan. Dengan apa yang kita miliki, Allah berikan kebaikan yang banyak. Itu berarti diberkahi oleh Allah ya. Anak-anak menjadi anak yang soleh ya, berbakti kepada orang tua, menjadi penyejuk mata. Itu berarti keluarga anak kita diberkahi oleh Allah. Kalau anak kita ya tidak menjadi anak yang soleh, waliyadzubillah, maka itu berarti tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Istri yang taat, istri yang soleha, itu adalah berkah kepada keluarga kita. Berkah Allah subhanahu wa ta'ala pada harta kita. Saat harta kita dikeluarkan pada hal-hal yang bermanfaat, apalagi yang bernilai pahala, maka ini menunjukkan bahwa harta kita itu berkah. Tapi kalau harta itu dikeluarkan ya, untuk sesuatu yang tidak baik, berarti harta-harta itu tidak berkah. Maka salam ini sangat penting bagi kehidupan kita, dan jangan ya membiasakan untuk memendekkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum 10 pahala. Ya, suatu ketika Nabi SAW duduk ya, kemudian ada yang masuk mengucapkan salam, mengatakan assalamualaikum, Nabi mengatakan 10. Kemudian yang satunya mengatakan assalamualaikum warahmatullah, Nabi mengatakan 20. Kemudian yang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka Nabi mengatakan 30. Jadi hendaknya seorang muslim dengan kalimat yang sederhana ini ya, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi SAW ya, dan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita mendapatkan 30 pahala. Maka jangan suka meringkas-ringkas. Dan salam ini jamaah sekalian minimal dijawab semisal dengan itu. Tidak boleh kurang. Seorang yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya minimal waalaikumsalam warahmatullah.
Jangan ya ia memberi salam assalamualaikum warahmatullahi, yang jawab waalaikumsalam. Ya. Jadi minimal jawabannya sama. Lebih bagus kalau lengkap dan sempurna. Dan saya menganjurkan pada kesempatan ini untuk kita membaca salam itu dengan lengkap, karena di dalamnya ada 3 doa. Dan kalau kita mendoakan orang lain, maka para malaikat akan mengaminkan, serta ya doa itu juga akan kembali pada diri kita. Maka hendaknya kita bersemangat untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan menyertaimu, Allah memberikan engkau keselamatan, ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmatimu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Maka hendaknya kita bersemangat dengan salam ini. Termasuk ya, saat kita memasuki rumah orang lain pun seperti, bukan hanya rumah kita tapi juga rumah orang lain. Tapi kalau kita kebanyakan terbalik biasanya. Rumah orang lain atau kadang tidak sama. Kalau rumah orang lain kita ucapkan salam, tapi kalau rumah kita tidak ucapkan salam, dan ini yang banyak terjadi. Padahal bukankah keselamatan itu kita harapkan untuk keluarga kita? Bukankah rahmat Allah kita harapkan untuk keluarga kita dan berkahnya? Maka kalau kita masuk ke rumah orang memberi salam, maka lebih pantas lagi untuk kemudian kita memberi salam saat masuk ke rumah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah An-Nur ayat 61, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dakhaltum, jika kalian masuk ya buyutan, sebuah rumah, ya fasallimu ala anfusikum, maka berikanlah salam kepada diri kalian. Ya. Tahiyatan min indillah, sebagai penghormatan ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai ucapan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan. Ya. Sebagai penghormatan dari sisi Allah, ya. Sebagai ucapan yang salam yang luar biasa, maka tidak bisa diganti ya, dan tidak akan sama dengan salam-salam jenis yang lain. Mau salam Pancasila, mau salam ini, mau salam itu, ya. Sebagai seorang mukmin, maka kita memiliki salam yang penuh dengan keberkahan, dan ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Perintah memberikan salam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Dia adalah penghormatan, ucapan salam dari sisi Allah yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Maka ya sampai rumah yang tidak ada penghuninya sekalipun, ya, itu dianjurkan untuk kita mengucapkan salam. Jadi saat ya, kita masuk rumah kemudian tidak ada orang di dalamnya, apakah kita mengucapkan salam? Jawabannya kita tetap mengucapkan salam. Fasallimu ala anfusikum, berikanlah salam pada diri kalian. Jadi kalau kita memberi salam di rumah yang tidak ada penghuninya, atau di rumah kita yang tidak ada orang di dalamnya, maka berarti kita telah memberikan salam untuk diri kita. Tahiyatul Islam kulluha khair. Penghormatan dalam Islam, ya, ucapan salam dalam Islam ini semua ya mengandung kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifatkan salam ini ya, dengan 3 sifat atau dengan 3 penjelasan, 3 hal yang kemudian Allah sebutkan. Yang pertama, hadhihi tahiyatun min indihi azza wajalla. Ini adalah
salam penghormatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa diganti. Tidak bisa dibandingkan dengan salam-salam yang lain dari manusia. Kenapa? Allah menyifatkannya yang pertama min indillah. Min indi azza wa jalla. Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annaha mubarakah. Salam itu penuh dengan keberkahan. Karena di dalamnya terkandung keselamatan, doa rahmah, doa keberkahan. Dan yang ketiga, Allah menyifatkannya ya dengan annaha thayyibah. Ya, sesungguhnya salam itu penuh dengan kemuliaan. Ya. Berikan kebaikan dalam hati seseorang. Bahkan menumbuhkan rasa cinta ya, kepada orang yang kita ucapkan salam padanya. Bahkan bisa menimbulkan ya kasih sayang di antara kaum muslimin. Ini di antara bentuk keutamaan memberi salam atau mengucapkan salam. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya ini disebutkan dalam Muwatta dan juga Musannaf Abdul Razzaq dan yang lainnya, diriwayatkan dari Mujahid bahwa idza dakhaltum baitan laisa fihi ahadun, jika kalian masuk ke satu rumah yang tidak ada penghuninya, maksudnya tidak ada orang di dalamnya, maka ya ucapkanlah fakul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, assalamu alaina, berikanlah ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami, wa ala ibadillahis salihin, dan berikanlah keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat dari sahabat Mujahid dan juga dari Ibnu Umar, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan ya oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Ya, dan ini tidak mengapa untuk diamalkan. Jadi kalau ada rumah yang kosong tidak ada orang, ya boleh mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina, ya keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, tapi secara umum, ya, kalau kita mau mengucapkan salam, maka kita mengucapkan salam seperti asalnya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini cukup. Dan ini yang disebutkan secara umum bahwa menggunakan lafaz ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya kita mendapat atau tidak, pada saat rumah kita tidak ada orang di dalamnya, boleh ya selain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa juga ya menggantinya atau menggunakan lafaz salam ini, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka penting bagi kita para pemirsa sekalian untuk bersemangat menghafalkan doa ini. Ya, karena menyangkut begitu banyak kebaikan yang bisa didatangkan dengan doa ini. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, saat kita masuk rumah, ya, di rumah kita ada anak-anak kita, ada istri kita, ada suami kita, ya, ada orang tua kita. Saat kita masuk ke dalam rumah, maka semoga dengan apa yang kita baca ini tidak ada yang kita dapat di dalam rumah kecuali kebaikan. Ya. Kalaupun ada yang sakit, maka itu juga adalah kebaikan. Maka semua yang kita dapatkan akan menjadi kebaikan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ya, saat ya kita memandang anak-anak kita, saat kita bertemu dengan keluarga kita, ya, kita mendapati mereka dalam keadaan yang terbaik. Kenapa? Karena kita masuk
dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulia doa ini, diantara keutamaannya, dan ini disinggung dalam sebuah hadis, ya, diantara keutamaan dari doa masuk rumah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 yang semua yang 3 itu dalam jaminan, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau dijamin, dhaminun 'ala Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. In asya ruzika wa kufiya. Jika dia hidup, di 3 orang itu, jika dia hidup, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah dan dicukupkan rezeki itu. Dia akan merasakan kehidupannya, ya, cukup. Dia mendapatkan rezeki dari Allah dan dicukupkan dengan rezeki itu. Karena ada orang diberikan rezeki tapi tidak diberikan kecukupan. Makanya dalam riwayat ini dikatakan in asya ruzika wa kufiya. Jika dia orang itu hidup, ya, yang akan disebutkan 3 orang yang akan disebutkan ini, jika dia hidup, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupkan dengan rezeki itu. Wa in mata, dan jika dia meninggal dunia, dari 3 orang ini yang akan kita sebutkan, wa in mata, jika dia meninggal dunia, adkhalahul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Siapa mereka? Ya, coba dengarkan baik-baik. 3 orang ini, jika dia hidup diberikan rezeki dan dicukupkan. Dan yang kedua, jika dia mati, maka dia mati dalam, ya, atau mati, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah man dakhala, ya, man dakhala baitahu fasallim. Siapa yang masuk ke rumah dan memberi salam, huwa dhaminun 'alallah, maka dia dalam jaminan Allah, atau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang masuk rumah, kelompok yang pertama yang masuk dalam jaminan Allah adalah siapa yang masuk rumah kemudian dia memberi salam. Jadi kalau tidak menghafal doa tadi, minimal mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada saat masuk rumah kita maupun yang lain. Yang kedua, wa man raja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dan siapa yang keluar ke masjid, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang, ya, sewaktu corona tidak menyebar, ya. Tapi kalau sudah diperintahkan oleh para ulama, kita masih ngeyel dan tetap, ya, berangkat. Padahal Nabi SAW bahkan kondisi hujan saja itu memerintahkan untuk sallu fi buyutikum, maka hendaknya kita mendengar para ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk, ya, mengikuti arahan mereka. Karena kebanyakan kaum muslimin, ya, saat tidak lagi berpegang teguh dengan para ulamanya, maka yang ada adalah kerusakan, fitnah, ya, menyebarnya, ya, persoalan keburukan. Karena ini adalah persoalan agama yang para ulama telah menjadi penerus para nabi yang hendaknya kita taati. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Siapa lagi yang kita mau dengarkan dan siapa lagi yang kita ingin taati? Ya. Dan tidak sesederhana yang kita bayangkan, bahwa, ya, ada yang mengatakan kita berserah diri saja kepada Allah, tawakal saja kepada Allah, kita keluar, ya, ke masjid sholat berjamaah di tengah kondisi yang sangat
ya mengkhawatirkan ini, ya, yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan pihak yang terkait, maka sesungguhnya ya kita telah membahayakan bukan hanya jiwa kita, tapi jiwa orang lain. Sedangkan dalam Islam, ya, menjaga satu orang jiwa, menghidupkan satu orang jiwa atau memelihara kehidupan satu orang manusia, maka seperti memelihara kehidupan manusia semuanya. Tapi mencelakakan satu orang, membunuh satu orang, atau sebab kita sehingga manusia itu, orang itu mendapatkan kemudaratan, maka itu seperti membunuh semua manusia. Maka dalam maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat Islam, ya, yang paling utama disebutkan adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maka syariat Islam datang untuk menjaga jiwa. Maka jika kemungkinan itu sudah jelas atau kemudaratan itu sudah, ya, diprediksi dengan sangat kuat, maka hendaknya kita mematuhi apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh para ulama. Kita ingat, bukan hanya nyawa kita, tapi sikap kita yang berbeda dengan apa yang diinstruksikan oleh para ulama, itu bisa membahayakan nyawa, ya, orang lain. Meskipun kita baik-baik saja, tapi kita menjadi sebab, waliyadzubillah, ya, yang kita mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan itu. Yang kedua tadi, man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang keluar ke masjid maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillahi fa huwa dhamin. Dan siapa yang keluar di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah, ya, atau melaksanakan tugas fi sabilillah di jalan Allah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, termasuk, ya, menyelamatkan nyawa kaum muslimin.
Jika di rumah itu ya ada orang yang tidur dan kita tahu kita berada di waktu yang orang itu ya biasanya tidur, maka ya memberikan salam, fa'ala dahil an yusallima salaman mutawassitan. Jadi orang yang masuk itu jangan ya mentang-mentang karena keutamaan luar biasa memberi salam kemudian dibesarkan salamnya dan ya akhirnya mengganggu orang ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada orang di rumah ya yang bangun, ada yang tidur, maka kita memberi salam dengan suara yang sedang didengar oleh orang yang bangun tapi tidak membangunkan orang yang tidur. Nah, ini tegaskan. Wa hadza min hadihi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kalau sebagaimana kisah yang cukup panjang ya, yang intinya bahwa seorang yang masuk ke rumah itu dianjurkan untuk mengucapkan salam dengan suara yang sedang menjadi terdengar, atau bagi orang-orang yang bangun atau tidak tidur didengar salamnya, ucapan salamnya, dan bagi orang yang tertidur tidak terbangun karena salam kita atau tidak terganggu dengan salam kita ya. Dan alhamdulillah ya, dengan salam yang suara sedang itu ya kita mendapatkan pahala yang banyak, pahala mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga mengerjakannya sesuai petunjuk Nabi SAW. Karena kadang-kadang juga ada ya sebuah amalan sunnah tapi tidak dikerjakan dengan cara yang sunnah. Seperti ini, zikirnya sunnah tapi cara pelaksanaannya tidak sunnah ya. Mengucapkan salam sunnah, membaca doa sunnah, tapi mengeraskan suara di tempat orang pada tidur akhirnya membangunkan orang tidur, maka itu berarti dia mengerjakan sesuatu yang ya sunnah dengan cara yang tidak sunnah ya. Maka mari kita bersemangat jamaah sekalian, dengan keutamaan yang banyak ini kita mari bersungguh-sungguh ya agar mendapati kebaikan-kebaikan dalam keluarga kita. Dan ini kunci dari setiap persoalan, salah satu dari kunci yang penting dari persoalan-persoalan kehidupan kita dalam rumah tangga ya. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa istri saya begini dan begitu ya saat saya datang, begitu juga suami ya, kenapa suami saya begitu juga istri, kenapa suami saya begini dan begitu saat saya ada di rumah ya. Salah satu penyebabnya adalah berkaitan dengan masalah kita tidak membaca doa meminta kebaikan kepada Allah, padahal Allah yang menggenggam kebaikan itu. Kemudian dalam berkaitan dengan salam ini, dan ini poin yang terakhir ya, syaitan itu tidak akan menginap ya di rumah yang diucapkan salam ya saat memasukinya. Jadi syaitan tidak akan menginap ya di rumah di mana di dalamnya diucapkan salam. Saat seorang muslim masuk ke dalam rumah ya, dan dia kemudian tidak dia tidak mengucapkan salam, maka syaitan mengatakan ya, dalam hadis yang sahih disebutkan yang mereka menyebutkan tentang ya bahwa mereka mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan makan di rumah itu. Namun jika seorang mengucapkan salam, membaca basmalah ya, maka syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Ya, tidak ada tempat menginap bagi kalian
ya, dia mengumumkan sama temannya, wala asya, dan tidak ada makanan untuk kalian. Ini jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. An Jabir ibn Abdullah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir, ya, ibni Abdullah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, jika seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi, kemudian dia membaca zikir kepada Allah saat masuk ke rumah, ya, dengan doa yang tadi yang disebutkan, atau membaca basmalah atau mengucapkan salam, wa inda ta'amihi, ya, dan saat dia makan mengucapkan basmalah, qala syaitan, berkata syaitan, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan untuk kalian. Fa idza dakhala falam, ya, yadhkurillah inda dukhulihi, jika seseorang itu masuk ke rumah kemudian dia tidak berzikir kepada Allah saat masuk ke rumah, tidak baca doa, tidak baca basmalah, tidak baca salam atau tidak mengucapkan salam, maka syaitan mengatakan adraktumul mabit wal asya, dapatkan apa? Tempat menginap dan kalian, ya, mendapatkan makanan. Ini jemaah sekalian, pentingnya, ya, pentingnya mengucapkan salam, ya, pentingnya mengucapkan salam, pentingnya mengucapkan basmalah sebelum makan, ya. Kalau kita tidak hafal doa masuk rumah, maka minimal mengucapkan salam, membaca bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi diusahakan untuk menghafal doa yang tadi, ya. Saya ulangi di akhir menit ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Wa ala rabbina tawakkal wa ala Allahi rabbina tawakkalna, ya, kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari syaitan, ya. Makanya di rumah kenapa ada orang yang suka marah-marah, ya, karena syaitanlah yang, ya, menyebabkan seseorang itu atau mengundang kemarahan, ya, dari diri seseorang. Maka ini insya Allah akan terhindar dari, ya, hal-hal yang buruk tadi, ya, dengan kita mengucapkan, ya, salam dan mengucapkan zikir ini. Ya, saya ulangi, bismillahi, ya, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Subhanakallah bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.